Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan ikuti segmen kedua dan perlu saya sampaikan juga untuk teman-teman yang hadir dalam forum group discussion hari ini, nanti di segmen terakhir kita akan buka sesi tanya jawab, jadi diikuti dengan betul-betul paparan demi paparan yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, karena di segmen 3 dan 4 kita akan buka hanya 3 pertanyaan saja ya, mohon dipersiapkan. Langsung saja, poin berikutnya saya mau ke Dr. Ninik nih. Dr. Ninik, tadi juga disebutkan di segmen sebelumnya bahwa pers dan pemerintah daerah seperti kepingan mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mungkin tadi sedikit sudah dijawab oleh Mas Lutfi begitu. Mungkin dari pandangan Dr. Ninik selaku Ketua Dewan Pers, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, para pimpinan kepala daerah, terutama Bapak Bupati, Pak Sekda, Ketua Kominfo, ya Dinas Kominfo ya, juga para camat, kepala desa, baik yang hadir secara langsung maupun di Zoom. Lalu juga yang saya hormati dan saya sayangi kawan-kawan dari konstituen, ada teman-teman BWI, AJI, IJTI, dan lain-lain, teman-teman insan pers. Pertama saya ingin mengajak kita semua mengucap syukur terlebih dahulu pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi hari ini kita dalam kondisi baik, mudah-mudahan salah satunya kesehatan kita juga dalam kondisi baik. Yang kedua, karena ini masih Syawal, saya juga ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, masih hari raya ya. Masih dalam suasana lebaran nih dokter. Masih suasana lebaran. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan begini, ini supaya semua juga tahu bahwa saya memang lama di Jember, bahkan sekarang juga masih ada tempat tinggal di Jember. Baru pindah ke Jakarta itu tahun 2006 saya pindah, dan sampai dengan sekarang belum berencana untuk kembali ke Jember ya. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Bupati, meskipun perkenalan saya dengan Pak Bupati ini justru saya kenalnya bukan dengan Pak Bupati, dengan Ibu Rin. Saya kenal dengan beliau itu di bandara. Mungkin 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, tapi perkenalan itu kemudian intensif lah antara saya dengan beliau. Saya juga kemudian baru tahu kalau Bapak kemudian terpilih menjadi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jember. Jadi selamat, sukses, mudah-mudahan terus diberi berkah ya Pak untuk Jember dengan kehadiran Bapak sebagai Kepala Daerah. Saya sebagai Ketua Dewan Pers, sisa masa jabatan yang sebelumnya diemban oleh Prof. Azumardi Azra sampai nanti 2025, memang memandang bahwa kehadiran pers itu tidak lagi hanya ditempatkan sebagai pelengkap. Tapi pers sejak tahun 1873 bahkan ini sudah ditempatkan sebagai pilar keempat demokrasi. Jadi kalau kita melihat ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, maka yang keempat ini adalah pers. Penempatan keempat ini bahkan kemudian dilegitimasi oleh berbagai negara, termasuk di dalam konstitusi. Negara Republik Indonesia menempatkan hak asasi manusia, salah satunya hak atas kebebasan berbicara, persis tahun 98, yang kemudian melahirkan Undang-Undang 40 tahun 99. Dari situ memperlihatkan bahwa keberadaan wakil masyarakat melalui pers itu tidak boleh dipandang sebagai pelengkap. Tadi disebut fungsinya bukan hanya memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan daya kritis dan daya intelektual publik ini gimana caranya pinter, yang tadi sudah diulas oleh Kang Lutfi. Yang keempat adalah menjadi kontrol sosial, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Bupati. Semakin pers itu kritis,
terhadap para pemangku kepentingan itu mendekatkan pada keberhasilan. Jangan direspon sebaliknya. Maka kami selaku Dewan Pers ini satu lembaga yang dibentuk oleh negara, diberi kewenangan untuk mengawasi jalannya pers di Indonesia, melindungi pers, melindungi agar berjalan secara independen. Karena beda pers saat ini dengan masa zaman Orde Baru. Kalau dulu itu kan harus mendaftar, ya Pak Bupati ya, orang daftar dulu baru bisa menjalankan fungsi persnya. Sekarang tidak sebetulnya. Ya, kita hanya diminta untuk melakukan pendataan supaya pers ini tidak direndahkan martabatnya bahkan oleh insan pers sendiri. Jadi orang insan pers juga begitu dalam menjalankan tugasnya yang penting tadi, ada eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers, karena tugasnya amat penting di dalam rangka agar masyarakat itu kehidupannya sejahtera, agar kehidupan masyarakat itu aman. Pers harus membantu memberikan dukungan pada 3 pilar ini. Maka martabat pers sendiri harus dijaga. Jangan kemudian insan persnya sendiri ikut merendahkan martabatnya. Saya di berbagai kesempatan pada forum-forum seperti ini kita saling introspeksi gitu ya Pak Lutfi ya. Karena pada pertemuan serupa di Kabupaten Lamongan, nah Lamongan itu tempat kelahiran saya, ibu bapak saya lahir di sana. Saya juga lahir di sana. Saya mendapatkan keluhan waktu itu Pak Bupati dari para kepala desa, kebetulan hadir juga Pak Lutfi. Betapa merasa apa itu kayak di apa? Diintimidasi sama teman-teman yang mengaku menjalankan fungsi pers. Itu juga tidak boleh. Jadi ketika pers diposisikan sebagai pilar keempat agar hak warga masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan dan keamanan tercapai, dibantu oleh pers melakukan kontrol sosial terhadap perilaku aparat yang dalam menyusun kebijakan maupun mengimplementasikan kebijakan tidak sesuai dengan harapan konstitusi, maka itu juga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan melakukan intimidasi dan lain-lain. Saya selalu mengambil contoh yang pernah dilaporkan ke Dewan Pers ya. Dan disinilah fungsi Dewan Pers. Kalau ada aparatur pemerintah ya, birokrat misalnya, atau aparat penegak hukum, atau anggota legislatif yang tidak menerima narasi-narasi berita-berita di dalam tulisan yang ditulis oleh kawan-kawan jurnalis, boleh melakukan permintaan hak jawab, mengkritik boleh. Kok kamu nulis begitu sementara sebetulnya faktanya enggak begini, begitu ya? Boleh meminta hak jawab. Jangan kemudian melakukan intimidasi pada teman-teman jurnalis. Apakah praktek itu masih ada? Ada. Jadi ini dua hal yang tadi MC mengatakan kerja kolaboratif ya di dalam rangka melakukan pembangunan menjadi sangat penting. Termasuk pemerintah daerah, bukan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Fungsi kontrol sosial yang dilakukan oleh pers kepada aparatur pemerintah, penegak hukum, legislatif itu harus dipandang sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh informasi. Jadi jangan kemudian dianggap wah pers ini kayaknya nggak kooperatif ini, nggak bisa kerjasama. Makna kerjasama itu bukan berarti hal atau perbuatan yang salah dibiarkan. Jadi justru harus ditunjukkan, kira-kira begitu ya. Meskipun saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Kang Lutfi, dalam memberikan kritik, memberikan saran, memberikan pemberdayaan intelektual publik tadi, pers harus memberikan satu argumentasi yang utuh, yang akurat, yang kredibel, yang berintegritas tadi ya. Nggak boleh mencampurkan antara opini dengan fakta. Kalau opini ya taruh di rubrik opini, jangan dicampur, masyarakat nanti bingung.
Wong opini itu kan subjektif, sementara fakta berbeda. Ini yang kadang kemudian kalau dicampur adukkan, tadi ada kepala desa yang punya ketakutan karena diintimidasi dan lain-lain. Saya kira kerja kolaboratif semacam ini yang terus-menerus harus diupayakan ya, karena kita tahu bahwa dari hari ke hari masing-masing punya tantangan tersendiri. Baik, tantangan itu harus kita jawab sekarang juga ya. Nah, menyinggung salah satu pernyataan dari Dr. Nini juga nih. Tadi disebutkan bahwa untuk menjaga martabat kita sebagai jurnalis yang keren gitu ya katakan, kita juga diminta untuk menuliskan informasi-informasi kepada publik yang bertanggung jawab. Kesannya memang simpel dan singkat, tapi saya rasa ini syarat makna. Bisa Dokter Nini jelaskan? Ya, pers yang profesional itu mewajibkan dua hal. Perusahaannya harus profesional, jurnalisnya harus profesional. Perusahaan yang profesional itu yang apa? Satu, dia berbadan hukum yang tujuannya hanya untuk pers. Jadi nggak boleh tuh perusahaan pers tapi dia juga partai politik. Atau LSM nyaru-nyaru jadi wartawan, itu nggak boleh. Wartawan, LSM. Makanya kemarin kalau ada wartawan menjadi pendukung salah satu partai politik atau dia sedang berkontestasi menjadi calon anggota legislatif, 3 kali saya mengeluarkan surat edaran. Dewan Pers mengeluarkan surat edaran, bukan saya. Dewan Pers mengeluarkan surat edaran. Berhenti sementara. Nanti bingung loh. Makanya sampai ada kasus kan kemarin, dia nyaru sebetulnya dia itu bekerja sebagai wartawan atau menjadi tim sukses, nggak boleh. Jadi LSM apa jadi wartawan, itu 2 hal yang berbeda. Karena kalau dicampur adukkan, ini membingungkan. Martabat persnya nggak dijaga. Orang boleh membuat perusahaan pers seenak-enaknya, tiba-tiba punya handphone, bikin nama portal, Nini.co.id, wes keren, makan membantai kinerja camat mana begitu ya, atau gubernur mana gitu ya, bisa saja. Tetapi pertanyaannya satu, apakah dia berbadan hukum pers yang di dalam akta pendiriannya memang KBLI-nya untuk pers atau KBLI yang mendukung kegiatan pers, itu satu. Yang kedua, punya direktur enggak? Jangan dirut-dirutan. Ada loh Pak Bupati, saya pernah melakukan verifikasi. Komisarisnya Pak D-nya, direkturnya bapaknya, bendaharanya istrinya. Udah, lalu jajaran redaksinya, ini tadi perusahaannya. Harus dipisah antara perusahaan dengan jajaran redaksi. Redaksi ini harus ada pemret. Pemretnya juga harus punya kualifikasi utama, bukan muda, bukan madya, utama. Lalu memproduksi berita secara konsisten, sehari 30, 40. Lalu punya liputan, punya reporter, punya wartawan yang kredibel, minimal muda. Jangan kemudian Nini.co.id atau Nini.com, Nini Merdeka, lalu beritanya nyoplok berita nasional semua atau berita orang lain diambil semua. Kami memperbolehkan itu hanya 20%, dan harus jelas tuh, jangan kemudian fotonya orang diambil. Apalagi di era yang sekarang ini adalah era digital, ada artificial intelligence, ada AI, ada ChatGPT, saudara mau nulis apa saja tinggal ngetik semua keluar lalu diambil dari situ. Perhatikan ini hak kekayaan intelektual publik. Kadang-kadang itu diambil tidak sama dengan faktanya. Ini bahaya sekali. Jadi pers yang profesional mengharuskan perusahaan yang profesional, jurnalis yang profesional. Jangan wartawan disuruh nyari iklan. Bahaya itu. Konflik of interest. Yang cari iklan adalah perusahaan persnya. Kalau wartawan sudah nyaru cari iklan, maka dia bingung itu antara berita dengan kepentingan politiknya. Bu Nini, gimana kalau advertorial? Itu kan memang
ada kerjasama dengan pemerintah, silakan kasih judul advertorial. Dan tolong bagi teman-teman jurnalis, meskipun itu ruang rubrik advertorial, jangan kemudian cuman Bupati gunting pita, Bupati nutup pintu, Bupati buka acara di sana, jangan begitu dong. Kasih publik narasi informasi yang utuh yang tadi disampaikan Pak Bupati. Apa yang baik yang kemudian bisa diketahui publik, apa yang kurang yang bisa diketahui publik untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah supaya ini berkelanjutan. Misalnya produk-produk, saya ini ketika saya di Jember, jelek-jelek dulu ada kontribusi yang saya lakukan Pak Bupati. Pada tahun itu saya menemani teman-teman UMKM, ya tape apalagi itu ya, terus belum ada edamame. Tape, kemudian apa itu kayak pisang ya. Keripik pisang. Ya gitu, lalu pengembangan bunga melati kayak gitu-gitu saya. Nah, itu banyak sekali produk-produk di Kabupaten Jember ini ternyata tidak bisa diekspor atas nama Jember, tapi dibeli sama pengusaha di Bali, di Jakarta, nanti mereka yang ngasih merek, ngasih stempel. Jadi nilainya itu tinggi karena mereka. Jadi dibeli dari kita itu murah. Waktu itu saya nangis betul, kok bisa begini? Dibeli di sini sekilo misalnya 50.000, di Bali itu bisa 400.000, bisa 300.000. Nilai tambahnya itu karena merek tadi. Insya Allah sudah tidak ada lagi ya Bupati ya? Yang seperti itu insya Allah sudah tidak ada lagi sekarang ya Pak. Fungsi pers tadi mestinya bisa membantu ke sana. Nah itu salah satunya lah ya, salah satunya. Hal-hal yang potensi misalnya pariwisata yang ada di Jember. Jember itu kan fenomenal dengan Jakarta, Jember Fashion Carnival. Jember Fashion itu sampai ke dunia internasional. Misalnya itu di advertorial tuh misalnya dalam rangkaian menuju ke sana ada seminar-seminar dan lokakarya yang membahas mengapa sampai Jember melahirkan itu, dan itu menghadirkan misalnya para seniman, para budayawan, para perancang busana untuk menunjukkan, mempromosikan bahwa ide ini masih bisa dikembangkan termasuk di wilayah-wilayah lain, dan itu dibuat kayak semacam kongres atau apalah di Jember. Itu kan bagus sekali, itu advertorial. Pers bisa mengarah ke sana, membuat ide-ide baru, inovasi-inovasi baru yang menyuarakan tentang apa yang dimiliki oleh Jember. Jadi tidak sekedar yang diminta, tapi membuat inovasi di dalam pemberitaan, mengajak orang lain ikut memikirkan Jember gimana lebih meningkat lagi dengan capaian-capaian yang sudah diperoleh. Saya kira di situ. Artinya pers kita dituntut lebih kreatif juga, menghadirkan informasi-informasi kepada publik yang tidak hanya di permukaan tadi seperti saya sebutkan di awal, tapi memberikan informasi yang lebih edukatif dan sidebar yang perlu kita kritisi lebih dalam untuk kemajuan kita bersama. Begitu ya Bu Nini ya. Nah ini mungkin bisa dijawab oleh satu di antara tiga narasumber ini. Boleh silakan terkait dengan tantangan media atau insan pers sekarang ini, bahwa media harus bersikap seperti apa ketika tadi Dr. Nini menjelaskan di daerah-daerah masih ada loh mereka yang ngaku-ngaku dan juga mengintimidasi OPD-OPD terkait. Ini juga mungkin menjadi insight baru bagi teman-teman OPD yang tersambung via koneksi Zoom, bagaimana seandainya jika terjadi hal-hal tersebut dan bagaimana mereka melaporkan ataupun menindak kecurangan-kecurangan yang terjadi yang mungkin dilakukan oleh oknum tertentu. Silakan, siapa yang bisa menjawab ini? Terima kasih, ini bagus sekali ini. Jadi di tahun 2023 sebenarnya kami sudah mulai merintis, bahwa saya sadari apa tadi disampaikan Dr. Nini juga Kak Lutfi, bahwa teman-teman pers ini adalah mempunyai satu expert di dalam the power of narasi. Ya, the power of narasi bisa membuat kata-kata yang bagus. Dan kami pemerintah Kabupaten Jember utamanya, kami sangat minim, sangat miskin tentang the power of narasi, termasuk menyusun hal seperti itu. Dan tentunya di bidang media juga, di media, kehumasan di dalam ini memang Pemkab punya dinas Kominfo. Namun setiap OPD ini mempunyai
satu kekuatan masing-masing untuk mengeksplor apa yang dia hasilkan kepada masyarakat. Tentunya mereka harus punya orang-orang yang bisa membuat satu power of narasi tadi. Bagaimana tentang pengetahuan tentang jurnalis, dan itu kami lakukan. Dan tahun 2024 kami sudah melakukan kerjasama dengan teman-teman PWI, ya, dengan AJI, IJTI, teman-teman. Kami akan melakukan kolaborasi untuk memberikan satu guidance, satu ilmu terhadap setiap OPD, pendampingan, seperti pendampingan hal seperti itu. Kenapa? Ini bagian terjadinya sesuatu intimidasi dan lain sebagainya itu karena terlalu minimnya ilmu yang dimiliki. Maka dari itu perlu satu edukasi, itu awalnya. Bukan kita mau mengkonter, salahnya sendiri nggak ngerti. Salah sendiri. Kalau memang ada intimidasi, kalian nggak ngerti kenapa diintimidasi. Artinya kita harus mawas diri kita dulu sebelum melakukan sesuatu mengkonter siapapun itu. Nah, makanya kami melakukan kerjasama, Mas, dengan teman-teman PWI untuk berikan pendampingan ke kami, diajarin 1-2 orang setiap UPD selama 1 tahun ini. Nanti di situ harapan kami mereka akan menjadi seorang jurnalis yang memang di guidance oleh teman-teman wartawan, teman jurnalis, dan itu bisa membuat satu materi-materi yang dimiliki, yang mana yang bisa di blow up. Nah, kalau itu sudah di blow up dan ada kawan counterpartnya dari teman-teman PWI, tentunya apapun kalau ada siapapun mau mengintimidasi, mereka sudah paham tentang itu. Baik, ini artinya positif. counter tidak dari eksternal dulu nih, tapi dari internal dengan cara memperbaiki SDM kita, meningkatkan kualitas kita supaya bisa nulis, begitu ya Pak Hendia, dan bisa mempublikasikan sebuah narasi ataupun pemberitaan yang bermutu kepada publik atau masyarakat Jember. Dan itu juga tentunya juga melibatkan teman-teman insan jurnalis Kabupaten Jember dengan cara sinergi dan kolaboratif, begitu Pak ya. Betul. Baik, luar biasa, semakin seru saja obrolan kita hari ini, dan kita masih akan kembali sesaat lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama